Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, inilah pembahasan kuis Bocil Math episode ketiga. Baiklah, di sini diketahui suatu sistem polinomial yaitu x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Jika diketahui ketiga akar-akar persamaan itu adalah A, B, dan C, maka berapakah nilai dari A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3? Oke. Soal ini merupakan soal yang cukup unik ya teman-teman. Kenapa? Karena soal ini menggunakan dua penyelesaian, yaitu menggunakan teorema Vieta dan manipulasi aljabar. Ya, ini juga merupakan soal yang terinspirasi dari soal Cosmi ya. Oke, lanjut. Teorema Vieta. Apa sih teorema Vieta itu? Nah, teorema Vieta adalah teorema yang digunakan untuk memaparkan hasil kali akar dan jumlah akar yang terdapat pada persamaan polinomial dengan derajat n. Derajat n di sini maksudnya derajat derajat variabel tertingginya. Jadi inti dari teorema Vieta ini adalah hasil kali akar dan jumlah akar itu aja dasarnya. Nah, kenapa disebut teorema Vieta? Karena penemu dari teorema ini bernama Franciscus Vieta. Vieta dia ambil dari potongan nama terakhirnya. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Nah, hal yang perlu diperhatikan, persamaan polinomial dengan derajat tertinggi n memiliki n akar-akar dan memiliki n rumus. Maksudnya n rumus dari teorema Vieta tadi. Oke, jadi gini. Nah, misalkan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Berarti nanti karena dia derajat tertingginya 2, maka akar-akar dari persamaan ini hanya ada 2, yaitu x1 dan x2. Dan dia hanya memiliki 2 rumus teorema Vieta. 1, x1 tambah x2 sama dengan min b per a, dan x1 dikali x2 sama dengan c per a. Nah gitu. Nah, rumus ini yang kita kenal di SMP yaitu rumus-rumus jumlah dan hasil kali akar-akar kuadrat. Ya, tanpa disadari ini merupakan salah satu dari rumus teorema Vieta. Oke, ini persamaan kuadrat. Coba kita lanjut ke persamaan kubik. Bentuk umumnya adalah ax kubik ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Nah, karena derajat tertingginya 3, maka dia memiliki 3 akar-akar yaitu x1, x2 dan x3, dan dia juga memiliki 3 rumus teorema Vieta yaitu x1 ditambah x2 ditambah x3, x1 dikali x2, x1 dikali x3 ditambah x2 kali x3 sama dengan c per a, dan rumus yang ketiganya yaitu perkalian antara semua akar-akarnya sama dengan min d per a. Oke. Jadi mungkin supaya bisa lebih paham dan bisa melihat polanya lebih lanjut, mungkin kita bisa lanjut ke persamaan selanjutnya yaitu persamaan kuartik. Ax pangkat 4 ditambah bx pangkat 3 ditambah cx kuadrat ditambah dx ditambah e. Karena dia derajat tertingginya 4, maka dia memiliki 4 akar-akar ya kawan-kawan, yaitu x1, x2, x3 dan x4. Dan dia memiliki 4 rumus Vieta, yaitu ini dan ini. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini. Lihat pola hasil pada setiap rumus teorema Vieta. Pola hasilnya dia selalu selang-seling positif negatif. Jadi dia pertamanya negatif dulu, baru yang keduanya dia positif, baru dia negatif lagi, baru dia positif. Itu uniknya rumus teorema Vieta, dia selalu selang-seling negatif positif, negatif positif, negatif positif. Pertamanya pasti negatif. Dan hasilnya selalu dibagi dengan A. Dengan A adalah koefisien dari variabel dengan pangkat terbesar. Dibagi A, dibagi A, dibagi A, dibagi A. Nah, berurutan mulai dari koefisien derajat terbesar ke derajat yang terkecil. Jadi dia mulai dari B dulu pertamanya, B di sini, baru dia turun ke C, x kuadrat, baru dia turun lagi ke D, lalu terakhirnya dia turun ke E. Jadi dia berurutan. Min B per A jadi C per A, maaf.
Maaf, ini di sini ada kesalahan ketik. Seharusnya di sini tadi adalah C per A. Di sini harusnya negatifnya tidak ada, dan seharusnya di sini adalah negatif D per A. Oke, maaf ya. Jadi dia minus positif, B, C, D, E, dan selalu dibagi A. Nah, sekarang coba kita lihat polanya. Untuk rumus teorema Vieta yang pertama, dia selalu merupakan penjumlahan dari seluruh akar-akar yang ada. Jadi yang pertama, dia selalu menjumlahkan seluruh akar-akar yang ada. Dan rumus teorema Vieta yang paling terakhir selalu mengalihkan semua akar-akar yang ada ya. Bisa dilihat ya, bisa jadi kayak gini. Dan rumus teorema Vieta yang kedua, dia selalu menjumlahkan perkalian antara dua akar-akar yang berbeda. Jadi dua akar dikalikan dulu masing-masing semuanya, baru nanti ditambahkan. Nah, gitu dia. Lalu rumus teorema Vieta yang ketiga, dia menjumlahkan perkalian antara tiga akar-akar yang berbeda. Jadi dia di sini perkalian antara satu akar, perkalian antara dua akar, perkalian antara tiga akar, dan terakhirnya adalah perkalian antara 4 akar. Itu dia bertahap, 1 akar, 2 akar, 3 akar, 4 akar. Dan untuk rumus teorema Vieta sampai rumus teorema Vieta yang terakhir ya, kecuali yang paling terakhir tadi, dia selalu ada tanda plusnya, kecuali rumus teorema Vieta aja yang terakhir yang merupakan perkalian semuanya. Oke, lanjut. Dari persamaan kubik tadi, ini adalah rumus teorema Vieta yang akan kita gunakan. Oke. Nah, bisa kita lihat sini, X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0 memiliki 3 akar-akar, yaitu akarnya A, B, sama C sesuai dengan soal di awal tadi. Nah, sekarang coba kita cari nilai A, B, C, D. Di sini A, B, C, D sesuai dari soal ini. X pangkat 3 berarti A-nya adalah 1. A-nya adalah 1 ya. A-nya adalah 1. Baru B-nya berapa? B-nya adalah min 2. Bukan 2 aja. Kalau dia ada minusnya, maka minusnya juga diikutkan. Berarti B-nya sama dengan min 2. Baru C-nya adalah 3. Dan D-nya adalah min 4. Kalau dia ada minusnya, dia selalu diikutkan. Ya, ini C. Maaf, ini D-nya dan ini C-nya. Maka diperoleh A tambah B ditambah C sama dengan min B per A. Min dari B-nya tadi min 2, A per A-nya adalah 1 sama dengan 2. Lalu A kali B ditambah A kali C ditambah B kali C sama dengan C per A. C-nya dari 3, A-nya adalah 1 sama dengan 3. Lalu A kali B kali C sama dengan minus ya. Maaf, di sini harusnya ada minus. Ya. Harusnya dia min D per A. Ya. A kali B kali C sama dengan minus dari D-nya adalah min 4 per A per 1 sama dengan 4. Oke. Nah, dari 3 persamaan ini kita akan menggunakannya untuk bisa menemukan nilai A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 dan ditambah C pangkat 3. Oke, kita coba langsung masuk ke manipulasi aljabarnya. Oke, kita akan coba mencari penjabarannya dengan memakai tabel. Sekarang kita coba cari penjabaran dari A tambah B tambah C kuadrat. Kita lihat sini ada A kali A kuadrat, B kali B, B kuadrat, C kali C, C kuadrat. Ya, A kali B, AB, A kali C, dia AC, dan B kali C hasilnya adalah BC. Sehingga hasil penjabarannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AB ditambah 2AC ditambah 2BC. Oke, kita lanjut.
Selanjutnya kita akan coba cari penjabaran dari A tambah B tambah C pangkat 3. Berarti A tambah B tambah C kuadrat tadi kita kalikan lagi dengan A tambah B tambah C. Nah, A kuadrat kali A pangkat 3, A kuadrat B, C kuadrat C, AB kuadrat, B pangkat 3, B kuadrat kali B pangkat 3, ya. Terus C kuadrat kali C pangkat 3, A kali B kuadrat sama dengan AB kuadrat, dan seterusnya. Pokoknya kalian kalikan aja terus. Nanti kita dapatkan hasil yaitu ini. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 ditambah A kuadrat B ditambah A kuadrat C ditambah 3AB kuadrat ditambah 3B kuadrat C ditambah 3AC kuadrat ditambah 3BC kuadrat ditambah 6ABC, ya, tambah 6ABC didapat di sini. 6ABC. Oke, sekarang coba kita manipulasi lagi. Waduh. Ya, seperti inilah. Coba kita manipulasi lagi. Nah, hasil penjabarannya kan ini. Sekarang coba kita lihat secara seksama lagi. Ini bentuknya sama, A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3, ini semuanya sama. Coba kita lihat di sini polanya dia sama. Polanya dia dari 6ABC ini kita pecah sehingga dia pindah ke sini, 3ABC, dia pindah ke sini, lalu dia pindah ke sini, nah, lalu dia pindah ke sini. 3ABC ditambah 3ABC ditambah 3ABC dikurang 3ABC, hasilnya adalah 6ABC. Iya kan? Nah, betul. Lalu dari pola ini kita coba pakai pola distribusi. Kita turunkan. Nah, ini sama aja kayak 3AB dikali A, 3AB dikali A kan 3A kuadrat B, 3AB dikali B adalah 3AB kuadrat, 3AB dikali C adalah 3ABC. Lalu ditambah dengan 3BC dikali A adalah 3ABC, 3BC dikali B 3B kuadrat C, 3BC dikali C adalah 3BC kuadrat. Lalu ditambah dengan 3AC dikali A sama dengan 3A kuadrat C, ditambah dengan 3AC dikali B sama dengan 3ABC, lalu ditambah dengan 3AC ditambah C sama dengan 3AC kuadrat. Baru nanti terakhirannya adalah dikurang 3ABC. Ya. Lalu 3-nya ini kita akan memakai sifat distribusi. Jadi kita cukup keluarkan aja. 3-nya kita keluarkan, baru kita masukkan AB, BC, AC dikalikan dengan A tambah B tambah C dikurangi ABC, tadi terakhirannya ABC. Kenapa bisa seperti ini? Karena berlaku sifat distributif. AB dikali A tambah B tambah C ditambah BC dikali A tambah B tambah C dikali bukan dikali tapi ditambah AC dikali A tambah B tambah C, lalu nanti dikurangi ABC. Nah, uniknya di sini nilai A tambah B tambah C nya sudah diketahui, nilai AB ditambah BC ditambah AC juga sudah diketahui, dan ABC nya juga telah diketahui juga. Lalu kita masukkannya berarti A tambah B tambah C tambah A tambah B tambah C pangkat 3 sama dengan ini. Lalu kita substitusikan 3 persamaan ini. A tambah B tambah C kita ganti dengan 3, ganti dengan 2, tambah dengan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 ditambah 3 dikali ini kita substitusikan dari persamaan kedua, dan ini kita substitusikan dari persamaan 1, dan kita substitusikan dari persamaan 3. Kita masukkan 3 kali 2 6 kurang 4 2 kali 3 6. Oke, pindah ruas ke kiri sehingga nanti jadinya 8 kurang 6 sehingga hasil akhirnya adalah 2. Oke, itulah teman-teman sekalian. Oke, jadi jawaban akhirnya adalah 2. Oke, selamat bagi yang telah menjawab dengan benar. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin punya pertanyaan mungkin bisa
bertanya di kolom komentar. Dan ya, kami mohon kritik dan sarannya untuk pembuatan video kami kali ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pembahasannya. Dan ya, ada tambahan lagi. Di sini saya coba mencantumkan satu soal tambahan yang mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Jika 1/A ditambah 1/B sama dengan 1/8, maka ada berapa banyak pasangan bulat-bulat berbeda, bilangan bulat berbeda AB yang memenuhi. Oke. Jadi mungkin teman-teman bisa kerjakan dulu dan ya, tunggu pembahasannya di video selanjutnya. Baiklah, itu aja dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat tinggal semuanya. Oke.